Copot dulu. Copot. Coba lihat. Wow, mulus. Wah, sudah pasti dong. Siapa dulu? Iya, Inilah yang terawat. Bener, perawatan malam hari itu sangat-sangat penting loh. Benar. Iya Kalau saya, walaupun laki-laki, tetap harus menggunakan krim-krim. Itu yang disebut ada krim malam, krim siang. Ataupun minimal itu adalah sabun untuk cuci muka. Yes, banget. Dan yang paling penting itu kalau malam-malam itu kita harus bersihin muka. Dan habis itu ya itu apply serum atau apply krim. Waduh, kalau saya belum sampai se-expert itu nih. Nanti saya beritahu ya Nah, resepnya. siap. Anda juga bagi yang ingin bertanya atau ingin berbagi cerita bersama kami, silakan hubungi di 2964688 untuk Anda yang berada di Jabodetabek, dan untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek 0212954689. Oke, dan sekarang pagi hari ini kita sudah menghadirkan ada seorang dokter kulit, yaitu adalah Dr. Edwin Tanihaha, spesialis KK, spesialis kulit dan kelamin ya dok ya? Selamat pagi dokter. Pagi. Nah, kan kita tadi udah nanya nih mengenai merawat kulit, tapi kan biasanya kalau misalnya seperti saya gitu, dulu sebelum mulai siaran pagi, biasanya kan siarannya malam tuh dok, dan kadang-kadang tuh kita begadang. Nah, kalau kiat-kiat untuk yang paling penting sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi kalau misalnya kita begadang dan kulit kita tuh seperti apa sih? Oke, kalau kita begadang, umumnya itu dapat mengganggu proses-proses yang alami terjadi pada kulit saat malam hari. Seperti normalnya kulit kita itu kalau malam hari hormon kortisolnya turun. Namun saat begadang itu hormon kortisolnya dapat tetap atau meningkat, bahkan dapat berlebihan. Selain itu, bila kita bergadang, itu akan mengganggu proses regenerasi sel-sel kulit. Oke, tapi hormon tadi apa pengaruhnya sama kulit kita? Jadi bila hormon kortisol itu berlebihan, maka akan dapat memecah sintesis dari kolagen, pembentukan. Sehingga rentan untuk terjadi penuaan kulit bila jangka panjang. Kulitnya jadi tidak kenyal gitu ya dok? Ya, mengganggu sintesis kolagen, di mana kolagen itu berpengaruh terhadap elastisitas dan kekenyalan kulit juga. Hormon kortisol itu yang dikenal juga dengan hormon stres ya dok ya? Iya. Waduh, jadi saya maksudnya dokter mau bilang kalau ini contoh orang-orang yang hidupnya stres gitu, banyak urutan di sana-sini, banyak jerawat sana-sini begitu. Enggak lah, masih muda loh, terlihat 15 tahun. Waduh, dokter usianya berapa? Ya, saya 30 lebih. 30 lebih? Wah, kelihatan kayak 45. Salah, padahal maksudnya memang dokter ini sangat bersih kulitnya gitu. Makanya kita pengen tahu nih seperti apa Kalau perawatan, caranya. tadi bener nggak sih yang saya sudah terapkan selama ini? Memang kita harus menggunakan yang namanya krim siang atau krim pagi gitu ya, dan juga krim malam. Bener nggak sih dok? Untuk Penting gitu? krim siang dan krim malam itu sangat penting, karena mereka ada fungsinya masing-masing. Untuk krim siang sendiri, itu gunanya untuk terutama untuk menghindari dari paparan sinar matahari yang mencegah dari flek maupun keriput juga. Untuk krim malam itu tujuannya untuk membantu regenerasi sel-sel kulit, kemudian juga membantu untuk moisturizer dan pencerah biasanya. Oh, jadi harus ya, wajib tuh, harus dicatat. Tapi kalau misalnya tidak terhindari gitu ya dok, seperti tadi kasus saya gitu, mau nggak mau kan kita memang harus bekerja pada malam hari gitu. Nah kalau misalnya kita dihadapkan pada situasi kita nggak bisa kemana-mana, kita harus begadang. Nah, apa sih yang paling penting? Apakah kita harus minum berapa gelas atau apa sih kiat-kiatnya kalau misalnya kita mau begadang? Oke, untuk bergadang, untuk minum air itu memang normalnya berat badan dikali 3. Dan Kali 3. untuk umumnya biasanya 2 liter untuk gampangnya. Oke. 2 liter per hari. Kemudian untuk kiat-kiatnya setelah begadang itu diharapkan dari individu tersebut dapat langsung istirahat. Dan sebelum istirahat kulit, terutama kulit wajah harus benar-benar bersih, sehingga minimal resiko untuk terjadinya jerawat. Ada nggak resiko untuk terjadinya penyakit-penyakit yang lain dok, kalau kita memang ya terbiasa untuk bekerja di malam hari? Oke, biasanya pasien-pasien yang datang ke tempat saya, di mana setelah bergadang ataupun tidur terlalu malam, umumnya terjadi selain jerawat dapat terjadi dermatitis seboroid. Apa itu? Nah, seboroid itu seharusnya jamur kulit normal di kulit kita itu normal, tidak menimbulkan penyakit. Namun bila daya tahan tubuh kita turun, maka itu akan meningkat dan menimbulkan inflamasi kulit. Inflamasi itu peradangan kulit, menyebabkan merah-merah, sisik, dan kadang gatal atau perih. Oh begitu. Nah untuk Lokasinya menghindarinya? di area sini, area alis, hidung, kadang itu di scalp,
di kulit kepala Oh, yang kita kenal ketombe. dengan ketombe ya. Oh, I see. Nah, kalau misalnya kita memang ya tadi gitu, kita harus kerja malam, ada nggak sih dok yang memang harus kita konsumsi? Apa sih yang harus kita perbanyak? Oke, untuk konsumsi biasanya dikonsumsi adalah vitamin, baik vitamin A, B maupun C. Selain itu juga perlu dikonsumsi seperti antioksidan. Antioksidannya seperti coenzim Q, astaxanthin maupun antioksidan lainnya. Kalau makanan-makanan yang alami yang dokter sarankan yang bagus gitu untuk pekerja-pekerja malam nih dok. Oke, jadi makanan-makanan yang mengandung vitamin-vitamin yang saya sebutkan tadi, seperti sayur-sayuran hijau, kemudian dari buah-buahan juga boleh, cukup protein seperti ikan, daging, sapi juga boleh. Oke. Berarti yang paling penting apakah kita harus membersihkan mukanya tuh membersihkan kulit wajah tuh seperti apa sih dok? Kalau misalnya kita memang sudah malam gitu, kita pulang ke rumah, apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan? Tergantung. Jadi kalau untuk pekerja yang pria tanpa make up, biasanya dengan sabun aja sudah cukup. Namun untuk pekerja seperti wanita yang banyak menggunakan make up ataupun pria yang entertain juga harus menggunakan make up, biasanya menggunakan pembersih dulu, cleansing milk. Itu untuk membersihkan dari make up. Kemudian kedua menggunakan cleanser wash, itu sabun cuci muka. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk make sure itu sudah bersih atau belum, menggunakan toner. Toner lagi. Jadi kita lihat dengan kapas, kalau memang udah benar-benar bersih, Baru pakai sudah krim. stop. Oh, oke. Baru boleh pakai krim. Baik, dok, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita akan menyapa dulu. Nih, sudah ada yang menelpon kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Alif Day di Bandung. Oh, dari Bandung. Oke, silakan Kang. Apa nih pertanyaannya? Iya, gini dok, mau tanya nih. Kemarin kan akhir-akhir ini jerawat saya banyak. Sekarang udah mulai hilang sih jerawatnya. Cuman gini, bekasnya itu yang, waduh, susah banget. Gimana caranya buat ngilanginnya gitu dok? Oke. Menghilangkan bekas jerawat, bisa nggak tuh dok? Oke, umumnya kalau bekas jerawat pada pasien-pasien yang atopik atau bakat alergi, memang bekasnya lebih lama hilangnya dibandingkan yang tidak punya bakat alergi. Namun asalkan bekas jerawatnya itu kalau kita raba, dia tidak ada benjolannya, artinya itu benar totali bekas. Namun bila jerawatnya sudah mengecil, namun belum tuntas, kita harus treat dulu jerawatnya sampai tuntas, baru kita bisa obati bekasnya. Bekasnya bisa hilang dengan bantuan dari krim pagi, krim malam, ataupun treatment lainnya. Jadi saran dari dokter bagi mereka-mereka ini yang kulitnya sedang berjerawat, treatmentnya kalau yang katakanlah kita misalnya nggak ke dokter, apakah sebaiknya cepat-cepat untuk dikeluarin, dipencet sampai misalnya keluar yang putih gitu katanya, atau sebaiknya didiamkan saja sampai dia pecah sendiri? Gimana saran dari dokter? Oke, jadi sarannya kalau misalnya pencet itu harus yang tepat. Bila tidak tepat pun tidak boleh, karena jerawat tersebut dapat sebagian keluar, sebagian akan masuk lebih dalam dan dapat menimbulkan jerawat yang lebih dalam. Kemudian jerawat ada yang boleh dipencet dan ada yang tidak boleh dipencet. Jadi kita yang bantu memilihnya. Oh, gitu. Tapi apa sih untuk membedakan yang boleh dipencet dan yang Jadi dengan melihat, jadi kalau yang boleh dipencet biasanya ada matanya. Kalau kita lihat jerawat yang merah saja nggak ada matanya, nggak boleh. Itu biasanya kita kenal dengan jerawat batu. Oh, oke. Berarti memang memerlukan asisten dari dokter ataupun memang Bahkan kadang perlu disuntik juga ya dok ya? Iya, itu untuk khusus yang tidak ada matanya. Oke, berarti penting banget. Dan tadi kalau boleh diulang, kita harus membersihkan wajah, kemudian membersihkannya itu dengan cleansing cream. Terus apakah kita harus cuci muka dulu atau cleansing cream dulu? Cleansing cream dulu baru cuci muka. Cleansing cream, cuci muka, terus toner ya? Yes. Itu yang paling penting. Terus krim pagi atau krim siang itu, terus kemudian krim malam ya pada saat kita menjelang tidur ya dok ya. Banyak minum air putih minimum 2 liter sehari. Iya. Oke, dan juga tadi konsumsi vitamin A, B, dan C. Oke, langsung dicatat, Oh langsung sudah kita dapat pasti, ini semuanya. aset. Jadi pokoknya informasi tadi ini pasti tentunya berharga, tentunya bagi Anda yang suka bekerja di malam hari, para produser terutama ya teman-teman kita nih yang sudah menyiapkan paket-paket. Nanti kita langsung bagi ya. Iya, dan juga mungkin bagi Anda yang hobinya ngeronda di malam hari, nah pasti ini informasi yang sangat berharga. Tapi terima kasih loh dokter, karena kita juga langsung akan menerapkan gitu kiat-kiatnya seperti apa ya. Iya, sama-sama. Dan